dalalah, harokat ini, i'rab inilah yang nanti merubah suatu makna. Nah, kemarin kita contohkan apa? Ahmadu akramu annas. Kita ingin mengungkapkan suatu kalimat seperti apa? Maksud seperti apa? Itu yang menghandle itu apa? Ya, menghandle ya, paham ya? Itu adalah i'rab itu. Yang handle itu i'rab ataupun bina. Apakah i'rabnya rafa, nasab dan jar? Oke, paham. Rafa, nasab dan jar, apakah dia subjek? Yang mudahnya subjek rafa, apakah dia sebagai objek ataukah dia sebagai kata keterangan tempat, waktu, keadaan sekitar dan seterusnya? Itu nanti biasanya pembahasannya kalau pertama dulu marfu'at. Oke. Ini berkenaan biasanya berkenaan tentang subjek, pelaku. Mansubat itu biasanya berkenaan tentang keterangan, objek, maf'ul bih, maf'ul fih keterangan, tempat atau waktu. Ya, maf'ullah alasan. Ya, pokoknya kata keterangan. Ya, kumtu, misal kumtu saya berdiri, misalnya. Kumtu saya berdiri. Coba kita kasih mansubat satu. Ikroman mansub. Alasan apa ini? Maf'ul apa? Maf'ullah. Kemudian kita kemudian yang majrurat atau maf'ulat, yaitu yang ada huruf jernya. Alaqah kepada jumlah setelahnya. Untuk ikroman kepada siapa? Oke. Kira-kira begitu. Kemudian ada nanti tambahannya belum tertulis, berarti apa? Ya. Majzumat. Kalau majzumat itu tidak ada yang hubungannya dengan 1, 2, 3. Gak subjek, gak keterangan sebenarnya. Karena dia adalah fi'il. Majzumat adalah fi'il. Fi'il itu yang memberikan suatu pekerjaan, suatu tindakan, keterangan pekerjaan. Keterangan apa? Pekerjaan. Keterangan pekerjaan. Misal majzumat ya, kita ada lam yakum. Gak berdiri. Ini sekilas tentang i'rab. Marfu'at, mansubat, majrurat, majzumat. Coba kita cross check ke i'rab. Al-i'rabu males ke al-bina. Bina ada berapa? Ada berapa ya? 4. Mabni ala fathi, dhammi, kasri, sama as-sukun. Mabni ini itu terjadi pada kalimat huruf fi'il madhi sama fi'il amr, dan juga pada isim mabni. Yang mana bina-bina ini biasanya menunjukkan suatu pekerjaan ya, ataupun keterangan, atau juga ada subjek ya. Misal kita subjek yang bina-bina ini ana mabni ala apa? Ana mabni ala sukun. Tapi kalau di bina ini tidak berkaitan dengan subjek, predikat dan seterusnya. Tentang marfu' dia pasti subjek, enggak. Tapi apakah misal marfu' hubungannya mabni ala dhammi misal, apakah mabni ala dhammi harus subjek? Tidak. Nyatanya ana itu subjek misal. Gua juga subjek, padahal dia mabni ala sukun, mabni ala apa? Ya, dia agak random. Ada subjek. Kalau keterangan apa? Keterangan pekerjaan berarti misal fa'ala, melakukan. Itu mabni ala apa? Al-fathi.
Kalau huruf jar misal bi, ini nggak ada artinya. Ya. Oke, kerangkanya gitu ya, coba ya. Kalam, kemudian apa? Kita membutuhkan namanya apa? Kalimat untuk memahami apa? Al-kalam. Nah, karena kita nggak bisa memahami keseluruhan tanpa memahami satu persatu. Kemudian apa? Kalimat-kalimat itu dihukumi dengan i'rab ataupun dihukumi dengan bina yang kemudian itu merubah makna. Marfu'at, mansubat, majrurat, majzumat. Oke, ataupun mabni yang bina, mabni al-fathi, kemudian apa? Raf'i, mabni al-fathi, dhammi, kasri, kemudian as-sukun. Itu yang merangkum sebuah makna, menentukan suatu makna dalam ilmu nahwu. Jadi nahwu itu bukan tentang lafaz, oh dia dhammah, dia rafa, enggak. Lebih daripada itu, mengungkapkan sebuah makna. Ya. Orang mengira ya itu baca dhammah dan yang penting tahu mufradatnya. Yang penting mufradatnya. Ini berbeda semua maksud. Orang biasanya meremehkan nahwu begitu. Wah, yang penting tahu mufradatnya, kemudian bisa mengartikan. Tahu mufradatnya bisa mengartikan. Salah besar. Salah besar. Nah, karena Muhammad misal Ahmadu akramun nasi, Ahmad adalah sebaik-baiknya manusia. Ahmadu akraman nasa, Ahmad memuliakan manusia. Ahmadu akrimin nasa, wahai Ahmad muliakanlah manusia. Berbeda semua, tergantung akhirnya. Itulah fungsi i'rab itu sedemikian rupa. Nah, makanya lughah Arabiyah, bahasa Arab, ruhnya itu apa? An-nahwu ruhul lughah al-arabiyyah. Ruhnya lughah Arabiyah itu apa? Nahwu. Dan ruhnya nahwu itu apa? Dan dalam i'rab. Dalam babul i'rab, karena dia yang merubah makna tadi. Nah, ataupun bina. Ya, tamam. Kemudian karena i'rab ada 4, bahasanya 4, maka dia marfu'at, rofa, ada rofa, nasab, jar, jazm, itu i'rab. Namun di sana ada lafaz-lafaz yang terkena i'rab. Oke, tolong bedakan sedikit ya, kita kasih gambarannya. Marfu'at. Mati kayaknya kalian ini deh, agak bingung deh. Nah, agak beda. Muhammadun marfu'an. Tadi saya mau ngomong apa? Apa? Babu? Muhammadun marfu'an. Oke. Muhammadun, bentar ya. I'rab ada berapa? 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Rafa itu ditandai di sini dengan dhammah. Paham? Ini istilahnya. Ini i'rabnya apa? Rafa. Bedakan istilahnya nanti biar bingung. Kemudian dhammah. Nah, dhammah itu apa? Alamatul i'rab. Oke. Kemudian lafaz yang terkena rafa namanya apa? Marfu. Ada satu lagi kurang, apa? Amilnya. Yang merafakkan dia siapa? Namanya rafi. Atau istilahnya yaitu amil. Ini yang kita tinggal belajar. Kita pendahuluan saja bahwa setelah bab i'rab dan apa? Setelah bab i'rab dan
Madinah, apa? Itu nanti di sana ada bab marfu'at di kitab kalian, ada bab mansubat, ada bab majrurat. Maksud dari marfu'at adalah kalimat-kalimat yang terkena hukum rofa. Bisa jadi Muhammadun nanti kita sifati dengan mubtada, maka mubtada masuk dalam bab marfu'at. Bisa juga Muhammadun saya kasih misal koma Muhammadun, maka menjadi bab apa? Fa'il, bab fa'il. Kemudian saya juga misal ukrima dimul ya kan Muhammadun menjadi apa? Naibul fa'il. Karena Muhammadun iman jadi bab apa? Karena mawatuha menjadi isimnya karena. Inna Muhammadan imun menjadi apa? Isimnya inna. Ya. Gitu ya. Kemudian at-tabi' lil marfu'. Ya tabi' lil marfu'. Zaidun Muhammadun. Ini bukan alam ya, ini isim maf'ul. Zaidun Muhammadun. Zaid adalah orang yang dipuji. Muhammadun itu artinya orang yang dipuji. Ini menjadi rofa lagi, menjadi apa di sini? Menjadi naat. Misal menjadi badal. Ja'a Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Tapi punya putra namanya Abdullah. Qasim lah, Abu Qasim. Ja'a Abu Qasim Muhammadun. Menjadi apa? Badal. Dan seterusnya. Oke, ini mukadimah rentetan kurang lebih jurumnya kayak gitu. Secara singkatnya. Ya, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Babul kalam. Ya, kenapa kita harus kalam dulu gitu? Karena dia adalah inti daripada pemahaman kita, pemahaman tentang ilmu nahwu. Oke, jawab saya. Oke, kita mulai ya. Kita lanjutkan. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad. Kita sering ulang-ulang ini. Sudah hafal semua kan? Insyaallah. Ada kemarin siapa yang dari Ansilati ya? Ada orangnya? Tidak ada ya? Saya pengen tanya dong, siapa yang sudah pernah hafal jurumnya? Angkat tangan. Belum ada? Alfiah.
Aduh. Oke, nahwazi. Apa lagi ya? Imriti. Mulhatul I'rab Al-Azhariyah. Ya, habis ini ya. Kawan-kawan hafalkan ya. Pengen kalian hafalan? Pengen enggak? Kalau semisal pengen, nanti sebelum dares mungkin atau pertemuan selanjutnya tuh boleh lah nanti saling semak sama kawannya, nanti didata, karena yaitu salah satu cara untuk kita bisa mungkin ya matan ajrumiyah dibuat untuk dihafalkan, bukan dipelajari saja gitu. Alfiyah 1000 bait itu untuk dihafalkan. Karena itu salah satu cara tercepat untuk kita bisa memahami ilmu nahwu dengan baik. Semisal misalnya Muhammad itu jadi apa? Jadi fa'il. Coba salah satu dari mahwal fa'il. Ya kan? Coba kamu angkat tangan. Nah, kita belabakan di sana. Ditanya, kita bisa fa'il, tapi fa'il itu apa? Iya semua. Nah, kalau kita hafal al-jurumiyah, kita bisa jawab al-fa'ilu wal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya apa? Fi'ilnya. Udah. Sila ya. Sila. Aduh. Coba kita baca. Al-kalamu fi istilahi nahwiyyin wal lafdhu ay as-sawtu wal mushtamilu ala ba'd al-huruf al-hija'iyyah allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya'u. Tadi beliau bilang gimana? Syarhun latifun apa? Di al-fadil al-jurumiyah. Nah, ini lihat nih syarahnya begini. Jadi kalau jurumiyah cuma al-kalam wal lafdhu wa raqabul mufidu gimana? Tapi di syarah gini, al-kalamu fi istilahin nahwiyyin huwa. Oke, huwa. Al-lafdhu al-muraqab wal mufid. Kemudian al-lafdhu di situ beliau lanjutkan lafaz itu apa, muraqab itu apa, mufid itu apa, bilwati itu apa. Sebelum ke sana, coba kita belajar mengirobi, belajar untuk mengirobi. Maksud kalam saya mengirobi adalah bukan lawannya irob, lawannya bina. Oke. Ketika saya mengatakan al-i'rabu itu ada 3 hal yang berartikan di sana. 1. Al-i'rabu artinya apa yang pertama? Taghyir, ya. Taghiru awalnya kalian tafil awamil dan ta'alina lafdhan atau takdiran. Itu artinya apa? Yaitu i'rab adalah yang rafa nasab jazam itu loh. Itu i'rab. Yang kedua, apa? Yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang kita pelajari sebelumnya, al-i'rabu berarti apa? An-nahwu. Ilmu al-i'rab, ilmu nahwu. Ya. Ketiga, ini yang saya katakan. Coba kita mengi'robi, kita mengi'rob bantaman kalau udah di Indonesianya, i'rob bantaman. Coba kita mengi'robi. I'rob yang saya maksud adalah tadbiku. Tadbiku, misalnya tadbikul qaidah, an-nahwiyah. Kita praktek kaidah apa? Nah, al-kalamu. Tadi saya mengatakan al-kalam. Dhammah ini alamat untuk apa? Alamat untuk rofa. Alamat untuk rofa. Sesuatu yang dirofa
Berarti al-kalamu itu merupakan kalimat yang marfu. Marfu itu ada 7 kemungkinan, dari mubtada, fa'il, seterusnya. Nah, di sini apa? Ini apa? Mubtada. Al-kalamu itu menjadi mubtada. Mubtada adalah al-ismu al-marfu, al-ari, al-amali, al-lafziyah. Tepat banget. Jadi subjek. Kalam. Kalam itu apa sih? Huwa lafdzul murakkabul mufidu bil waqt. Yaitu ada subjek, ada jawabannya. Yaitu apa? Alafdu. Berarti apa jadi apa? Ihtimalnya khabar. Karena marfu'an. Al-murakkab. Jadi apa? Naat atau sifat. At-tabi lil marfu. Mengikuti pada sesuatu yang rafa. Al-mufidu. Kemudian apa? Bilwat. Tambah keterangan. Udah. Ya. Bilwati kenapa dikasr? Karena kemasukan tamam. Al-kalamu fi istilahin nahwiyina. Kalamu menurut istilah ulama nahwu. Sebelum ke istilahan, kita ke lughatan dahulu. Beliau enggak menyebutkan di sana. Karena memang pasnya nggak disebutkan dalam hal ini. Tapi kita sebutkan ziyadatul faidah. Apa itu al-kalamu lughatan? Secara bahasa, secara umumnya itu apa sih? Sebelum kita ke kalam dalam ilmu nahwu apa? Nah, gitu ya. Kalam secara lughatan itu artinya adalah yang pertama, kullu ma yufidu faidatan. Kullu ma yufidu faidah. Segala hal yang memberikan faidah. Apapun. Ada orang bersin misal. Ada orang bersih menandakan bahwa atau batuk menandakan bahwa dia sakit. Ada orang minum air berarti apa? Dia haus. Saya minum ya. Itu kalam. Gak ada suaranya, tapi bisa dipaham. Kullu ma yufidu faidah. Rambu-rambu lalu lintas tuh kalam. Yang pertama itu, lughatan yang pertama. Lughatan yang kedua, ma yusma'u minal alfadhi wa tadullu 'alal ma'ani. Apapun yang terdengar kemudian menunjukkan suatu makna. Kalam itu apapun yang terdengar kemudian menunjukkan suatu makna. Ini lebih khusus dari yang tadi. Nah, lebih khusus daripada yang tadi. Apapun suara apapun kemudian menunjukkan makna. Misal ada orang berbicara di belakang tembok ini, berarti kita, oh itu ada orang itu. Kalau gak ada orang, misal hantu lah. Kemudian yang ketiga, al-kalam lughatan bimakna al-masdar, at-taklim. Kalamuka Zaidan, taklimuka Zaidan, bicaramu pada Zaid. Oke, cukup itu. Sekarang kita ke pembahasan kita fistilahin nahwi an-nahwi. Nanti ada fistilahil fuqaha, nanti ada fistilahi ulama kalam, ulama akidah. Apalagi kira-kira? Ya, ini juga fistilahil fuqaha, istilahil ulama akidah. Beda-beda, kita perlu sudutkan ya, kita perlu kerucutkan lagi. Oh, pembahasan kita ilmu nahwu, berarti al-kalam dalam ilmu nahwu. Gitu. Huwa yaitu al-lafdhu, yaitu al-lafdhu apa? As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ini lebih mengkerucut lagi,
yaitu suara yang di sana memuat terhadap sebagian huruf-huruf apa? Hijaiyah, huruf hijaiyah. Allati awwaluhal alifu wa akhiruhal ya'u, alif, ba, ta, sanjim, ha, kok, dan seterusnya. Loh, alaf tuh ini kok cuma bahasa Arab? Ya, pembahasannya bahasa Arab itu saja. Pembahasan kita adalah bahasa Arab. Misal kalau awwaluha ABC kan, nah itu ya, itu belajar bahasa Indonesia. Gitu ya. Lafaz di sini ada hakiki, dibagi dua. Ada hakiki sama takdiri. Al-lafdu ada dua, yaitu hakiki sama takdiri. Hakiki adalah lafaz yang bisa diucapkan seperti saya mengucapkan ada Zaidun. Ya. Ada lafaz yang takdiri, dikira-kirakan. Misal ifham, pahamilah. Ifham. Ada lafaz yang takdiri. Apa itu? Ifham. Apa ada lafaz yang takdiri? Apa itu? Anta. Di sini ada lafaz yang mustatir wujuban, nggak kelihatan, tapi itu juga lah lafaz. Namanya lafaz takdiri. Ifham. Antanya ini nggak kelihatan, takdiri. Tapi harus ada. Itu merupakan lafaz, yaitu suara. Al-murakkabu yang tersusun min kalimataini fasahidan, ya minimal 2 kalimat dah. Minimal dua kalimat. Misal Zaidun kok ini nggak perlu Zaidun koma abuhu, atau doroba Zaidun, minimal 2 kalimat. Kemudian murakab sendiri itu lawan daripada mufrad. Murakab itu lawannya mufrad. Mufrad itu kalimat yang nggak punya, ada 2 hal, bagian dan punya bagian tapi nggak memahamkan. Misal Zaid, ini muf. Dia punya bagian za, ya, dal, tapi perbagiannya nggak memahamkan. Itu namanya mufrad. Satu. Yang kedua dorob. Misal dorob tuh ini juga mufrad. Satu bagian, kalimat yang enggak, huruf yang enggak mempunyai bagian-bagian, atau kalimat yang enggak mempunyai bagian. Ma laisa lahu ajza. Itu mufrad, pengertian mufrad. Namun yang dimaksud di sini adalah al-murakkab, yaitu ma tarakkaba min kalimataini, yang tersusun dari 2 kalimat. Fa'soidan maksudnya apa? Fa'aktaro, atau lebih, 2 kalimat atau lebih. Soidan itu 2 kalimat atau lebih. Murakab sendiri kan kawan, itu ada banyak sekali. Kita sebutkan ya. Murakab apa? Tarkib apa? Tarkib isnadi. Kemudian tarkib apa? Idofi, terus masji, terus tarkib apa? Berapa? Ada di khamsata asyar. Tarkib maksudnya apa? Ba'labak hadramau. Tarkib idhofi contohnya apa? Baitul ma'. Kemudian apa lagi? Tarkib takyi.
Kaki kiri ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4. Ada wasfi. Tarik kipas. Wasfi. Ja Muhammadun al-alimu. Muhammadun al-alimu. Kemudian apa lagi? Wasfi. Tauhidi. Badali. Sama. Kurang apa? Afi. Tadi kan bilang ma taruh kabar nih kalimat ini faktor khamsata asar dua kalimat. Muhammadun al-alimu ja'a Muhammadun al-alimu 2 kalimat. Tauhidi ja'a Muhammadun 2 kalimat. Badali ja'a Abu Qasim Muhammadun 2 kalimat. Kabar kan? Atfi contohnya ja'a Muhammadun wa Ali 2 kalimat. Sekarang al-mufid. Al-mufidu bil isnadi faidatan yasunu sukutun mutakallimi alaiha bihaitsu la yasiru sami muntadiran bi syai'in akhar. Setelah kita menyebut ini, maka artinya adalah kalimat ini hanya yang murokab mufid. Kira-kira yang mana? Yaitu terkib apa? Isnad. Ya. Isnadi. Faidatan yang suruh sukutul mutakallimi alaiha, yaitu faidah yang mana saya misal bicara ini, saya diam, itu sudah memberikan faidah. Apa ya? Aula ini besar sekali. Nah, saya selesai mengucapkan, kalian juga selesai mendengarkan juga mendapatkan apa? Faidah. Dan bihaitsu la yasiru sami, yaitu sekiranya orang yang mendengar ya tidak apa? Tidak menunggu apa? Syai'in akhar, kalam lagi. Kecuali saya bilang gini, jika Fauzan datang di aula ini, kalian sudah kan? Ya. Jika Bapak Abdul datang di sini, kita makan Bapak Abdul. Oh, ada yang kurang ini berarti. Apa yang kurang? Terkib isnadi goiru tam atau namanya adalah terus ya aja jumlah syartiyah bila jawab jumlah syartiyah tapi nggak ada jawabnya. Tadi Ingko Pak Zaidun, jika Zaid berdiri terus ngapain? Itu kalian artinya gimana? Artinya al-mufid adalah isnad ya. Bil isnadi faidatan, yaitu yasunu sukutul mutakallimi wal mukhatab, yaitu diamnya mutakallim dan mukhatab. Bukan mutakallim doang, bukan mukhatab doang, tapi dua-duanya. Karena nanti di sana ada perbedaan ulama, enggak cukup sukutul mutakallimi saja. Pokoknya saya diem, ya enggak peduli kalian mau apa gitu. Karena saya ngomong. Terus yang kedua, ya jangan dong. Harus ini aja dong. Misal harus diamnya mukhatab. Masa mukhatab itu sudah mendapatkan faidah. Cuma itu berarti. Karena mukhatab itu bimanzilatil marid, butuh
butuh keterangan. Nah, kalau muhtah butuh keterangan, kalau qarid butuh obat. Nah, terus yang jumhur ulama enggak, dua-duanya mutakalim dan sami. Saya selesai bicara, kalian faham. Gitu ya. Al-murakkabu bil al-mufidu bil wad yaitu dengan wada'. Mufidnya itu dengan wada'. Yang pertama adalah artinya al-wad'il arabi, yaitu kalamnya itu sudah dicetak, sudah dibuat oleh orang Arab. Apa itu wada'? Ja'lul lafzi dalilan ala makna. Orang Arab sudah menjadikan lafaz kitabun untuk hal demikian. Ja'lul lafzi dalilan alal, ya dalilan alal makna. Sama qala ba'duhum. Syuf, tapi itu ba'du al ulama. Bilwati, arti bilwati ini itu tidak semuanya ulama ittifaq bahwa artinya adalah wad'u arabi. Wad'i arabi. Kalam bahasa Arab itu apa? Kalam yang lafaz yang tersusun dari dua kalimat kemudian berfaedah, tapi kalamnya itu sudah diwadhu oleh orang Arab. Ada ulama pendapat lagi, enggak harus diwadhu oleh orang Arab, enggak harus buat yang Arabi. Lihat bawahnya, setelahnya apa itu? Waqala apa? Jumhurus syarihin. Al-murad bil wad' apa? Al-qasd. Jadi apa? Al-mufidu bil qasdi. Al-mufidu bil qasdi, dengan sengaja. Sengaja saya mengatakan, si fulan jamil. Ya, fulan jamil. Bukan semisal orang yang ngelindur itu bahasa Inggrisnya apa? Ngigau. Wah, kamu ganteng sekali. Oh, saya ganteng sekali. Ya, padahal nyatanya enggak misalnya. Aduh. Ya, cewek-cewek biasanya itu, saya cantik sekali gitu. Ya, padahal nyatanya ya cantik kan cewek. Masa ganteng. Wawa, yaitu apa? Al-qas ayyaqasidal mutakallimu ifadatas sami. Memang sengaja saya ingin mengatakan sesuatu kepada kalian untuk memberikan faidah, saya bermaksud ya. Saya bermaksud. Saya ngomong berbicara dari awal sampai akhir tadi, semisal menggunakan bahasa Arab, maka itu dinamakan kalam karena saya memiliki tujuan untuk kalian dengar, untuk kalian pahami, untuk kalian dapat faedah dari apa yang saya katakan. Semoga kalian berikan faedah semua. Nah, kitab Syekh Al-Azhari ini saya mengatakan lebih next level daripada syarih-syarih yang biasa. Semisal At-Tufasanya, semisal bahkan oleh Kafrawi, misal ini syarat jurumnya yang Zaini Dahlan. Itu lebih next level karena ada khilaf-khilaf dimasukkan, ada nafas-nafas mantikiyah di sana. Kita lihat wahadal khilaf, perbedaan ini sebenarnya bilwat itu Arabi atau qasdi. Lahu iltifatun, itu ada ittija, ada maksud, yaitu ilal khilaf, bahwa ilafnya bagaimana? Fi anna dalalatal kalami, bahwa dalalah kalamnya apa maksudnya dalalah kalam? Dalalah kalam itu lebih daripada al-kalam itu sendiri. Tujuan kalam ini di sampingnya misal dalalah kalam. Mafhum daripada kalam itu, mafhum pemahaman yang diambil daripada kalam itu, apakah dia wad'iyah ataukah dia apa? Akliyah. Apakah harus diwadhu oleh orang Arab dahulu atau hanya dengan sebatas dengan akal kita sudah bisa mengatakan
itu boleh dikatakan sebagai al-kalam. Wal asahhu apa? Asani, yaitu apa? Apa? Yang akliyah. Asani itu akliyah. Wal asahhu, dan pendapat yang lebih tepat, lebih sahih itu akliyah. Alasannya kenapa? Loh, kok dalalahnya akliyah? Bukannya ini bahasa Arab? Loh, ya, iya dong. Misal gini, apakah di sini contohnya? Fa inna man arafa musamma Zaidin arafa musamma qaimin sami'a Zaidun qaimun bi i'rabil makhsus fa inna bidurru makna hadzal kalam. Misal sampean namanya siapa, Mas? Eki. Hah? Eki tak? Eki. Eki. Mas Eki. Oke. Eki Jalisun. Eki Jalisun. Apakah kalimat Eki diwaduk orang Arab untuk menunjukkan bahwa itu beliau? Enggak. Orang Arab enggak mewaduk. Sebab itulah maka dalalatul kalam itu apa? Akliyah. Karena saya bisa memahami Eki itu tidak perlu menunggu waduknya apa orang Arab bahwa Eki adalah beliau. Nah, saya bisa memahami Eki dengan akal saya sendiri, akal kita semua, bahwa Eki adalah beliau. Syahsun ya tasif ya seperti Mas Eki. Eki Jalis, kita sudah bisa memahami kalam itu enggak? Sudah bisa. Kita mengetahui arti Eki adalah beliau, kemudian Jalis adalah kita mengetahui bahwa Jalis itu orang yang tersifat dengan duduk. Saya mengatakan Eki Jalison, kalian paham? Paham. Pahamnya itu adalah apa? Adalah akliyah, bukan watiyah. Oke, mafhum? Mafhum. Oke, tamam. Ada pertanyaan? Tidak ada, insyaallah. Apa? Iltifatun itu wadan khilaf lahu iltifatun. Nah, coba kita baca ini. Iltifat itu artinya ada 4. Ada ta'alluqun, ada irtibatun, ada munasabatun, sama mula'amatun. Ada hubungannya. Lahu ta'alluqun. Ya, khilaf ini maksudnya gini. Bilwati di sini ada apa artinya? Bilwati al-arabi, yang kedua al-qasdi. Nah, perbedaan ulama dalam memahami al-wadha ada 2 ini. Itu sebab ulama itu berbeda pendapat. Apakah dalalatul kalam itu apa? Akliyah, apakah dalal kalam itu wadiyah? Ulama mengatakan dalal kalam itu akliyah, dengan akal gitu. Enggak perlu susah-susah diwaduk oleh orang Arab. Maka muncullah 2 ini. Ta'alluq, ada hubungannya. Hasan. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan. Wa hadzal haddu, ai hadzal ta'rifu. Haddu itu ta'rif. Nah, wa hadzal haddu ai ta'riful kalam, maksudnya begitu. Hadzal haddu ai ta'rif. Di sana ada al. Di sana ada al. Nah, salah satu faedah al itu adalah kita bisa memahami sesuatu yang nggak perlu disebutkan. Nggak perlu disebutkan. Misal al-kalam. Oke, al-kalam. Apakah Syekh Ibnu Ajurrum perlu menambahi al-kalamu di lughatil arabiyah? Perlu enggak?
nggak perlu, karena sudah ada apa? Sudah al. Sudah ada al. Namanya apa? Al lil ahdi addi. Sudah maklum dalam apa? Dihen kita, sudah dalam otak kita sudah, oh ini ya ini belajar bahasa Arab terus kalam apa lagi kalau gak pembahasannya an-nahwu dalam bahasa Arab, maka gak perlu kita repot-repot menambahi al-kalam fil lughatil arabiyyah. Wah, gak perlu. Detail ulama sampai begitunya. Al itu ada artinya. Contoh yang di sini, wahadal haddu ta'rif. Wahadal haddu ya. Gak perlu wahada apa misal ta'rifil kalam, wahada haddul kalam. Gak perlu menuliskan al-kalam. Cukup al-haddu. Karena alnya adalah apa? Al-lil ahdi al-dhihni. Ya, al-ahdi al-dhihni atau lil ahdi dzikri. Ya. Karena disebutkan sebelumnya ta'riful kalam. Li jama'atin minhum. Ta'rif ini banyak yang mengungkapkan. Ta'rif ini nih itu banyak yang bilang. Ya, banyak yang bilang. Siapa di antaranya siapa? Al-Imam Al-Juzuli. Al-Imam Al-Juzuli. Al-Imam Al-Juzuli dalam kitabnya. Ibnu Hayyan, imam dalam bidang nahwu, mengatakan, "Hada ahsanu ta'rif fi al-kalam." Ini ta'rif terbaik dalam pembahasan al-kalam. Walaupun di sana banyak al-kalam, banyak ulama imam al-kalam wal kalam gitu. Tapi ini menurut Abu Hayyan ini ta'rif paling top. Nah, ta'rif yang paling top, paling terbaik. Komentarnya Ibnu Hayyan demikian. Wahasilu intinya, hasilnya, natijahnya, okay. Yarji'u, ya, maksudnya bagaimana? Yarji'u al-kalam, kalam itu kembali, ya, ila tibari arba'ati umur. Kalam itu bisa kita identifikasi dalam 4 hal: lafadz, tarkib, ifadah, sama wad. Mithalu ijtima'iha, contoh yang mencakup 4 kriteria itu adalah Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Fayastuku ala Zaidun qa'imun, bahwa dia annahu lafdun. Kenapa? Karena dia sautun mustamil alas z wal ya wad wad-dal wal-qaf wal-alif wal-hamzah wal-mim. Wa hiya ba'du hurufi alifun ba'un, alifun ba'an, alifun ba ta ta dan seterusnya. Wa yasduku, dan juga dia merupakan apa? Murakkab. Ana murakkab. Kenapa? Karena 2 kali kalimat. Ya. Kemudian dia juga mufid. Karena apa? Karena dia memberikan faidah. Lam takun inda sami likauni sami kana yajhul, yang belum pernah didengarkan oleh pendengar. Nanti di sini ada khilaf, nanti kita dibahas saja. Juga dia dinamakan apa? Maksud, karena mutakalim apa? Menyengaja untuk mengatakan demi ya, tamam. Sekarang ihtirazat minat ta'rif. Ihtirazat itu apa artinya? Pengecualian. Kita mengeluarkan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan ta'rif. Yang pertama, kita kecualikan dulu. Kita alis dakwah dengan pembahasan kalam pada bab pada al-kalam indal fuqaha. Ini kharaja ya, kharaja indal fuqaha. Karena kalam indal fuqaha itu apa? Ya, sesuatu yang membatalkan sholat. Kamu sholat berbicara pada kawanmu, ya, itu apa?
batal. Itu menurutku. Nah, kemudian indal mutakallimin, ulama akidah, ulama di kalam itu Pak, kalam nafsi, kalamullah. Ya. Kalam nafsi, kalamullah. Kalam bila sautin wala hurufin. Kalamnya Allah enggak ada hurufnya, enggak ada sautnya. Kalamun qadimun la yumallu sama'u. Al-Qur'an. Kemudian apa? Indal lughawiyyin. Ulama apa? Ulama bahasa. Madongo. Oke, tamam. Di sini kita mencurutkan adalah ulama indah ulama siapa? Nahwi. Huwa al-lafdu. Apa di situ bacanya? Yang rujuk apa di sana? Yang rujuk apa? Satu, apa? Al-Isya. Satu, dua. Al-Kitabatu. Terus An-Nusuk, terus Al-Uqad. Ya guys, berarti ini kan menurut ulama lugah, merupakan kalam, isyarah, lambu lalu lintas dan seterusnya. Kitab kalian, apakah itu kalam? Ada tulisannya? Apakah itu kalam? Iya? Saya pembahasan ilmu nahwu. Ya, apakah itu kalam? Tulisan di kitab kalian, apakah itu kalam? Bukan. Kitab yang di rak kalian yang nggak pernah dibaca itu? Ya, yang beli di Ma'rad ya, beli di Ma'rad terus disimpan sampai LC. Alhamdulillah. Itu apakah kalam? An-Nusuk kan bahasanya ya? An-Nusuk. Oh enggak, pernah tahu Nusuk. Ditase. An-Nusuk itu begini. Kalian di masjid ada mihrab enggak? Ada mimbar enggak? Itu an-nusuk. Mihrab itu menunjukkan bahwa itu tempatnya imam. Nah, itu an-nusuk. Maksudnya an-nusuk itu. Kemudian al-uqad. Al-uqad tuh ini. Ini berapa? 2. Nah, itu al-uqad tuh. Jari-jari menunjukkan suatu makna. Waktu sama dan 4 ini namanya apa? Dinamakan ad-dawalul arba. Tusamma ad-dawalul arba. Wa nahwa. Ya, oke. Itu keluar dari lafaz loh. Ya wes lafaz, suara. Mata kalam tuh hadza huwal kalam. Atau hadza huwal lafaz. Yang kedua apa? Yakhruju bil al-murakkab. Al-murakkab. Mengeluarkan apa murakkab? Mengeluarkan mufradat. Apapun yang mufradat yang satu-satu itu bukan kalam. Ya, walaupun saya mengatakan zaitun, apakah kalam? Tidak. Itu kali. Atau al-adat al-masrudah, apa itu al-masrudah? Bilangan wahid, itnin, talata. Itu bukan kalam. Ila akhirnya. Terus ada tambahan di sini. Ada ulama. Ya syekhuna, wahai Syekh Khalid, sebenarnya al-murakkab dalam tulisannya Ibnu Ajub itu gak diperlukan loh. Coba kau lihat nazmnya Ibnu Malik, kalamuna lafdun mufidun kastafir. Kalamuna lafdun mufidun
Gak ada murokab pun. Gak perlu sebenarnya. Ngapain ditulis? Nah, kira-kira gitu. La hajata ila dzikri takrib lil istighna anhu bil mufid. Idil mufidul faidatal madhkurah la yakunu illa murokab. Kenapa? Gak perlu ditulis ya Syekh. Karena apa? Karena sudah ada mufid. Kalau mufid, al-lafdu al-mufid pasti apa? Murokab. Tapi kalau murokab sudah pasti mufid gak? Belum tentu. Yeah. Nah, maka nggak perlu ditulis. Sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi boleh itu tidak? Boleh ditulis. Nyatanya kita bisa merincikan banyak sekali al-murokab, lafdul murokab yang kita tuliskan ini. Banyak sekali. Maka baru kemudian al-mufid ini mengeluarkan apa? Semua ini. Tarkib idhofi dan seterusnya. Beliau di sini menyebutkan sebagian saja. Ghairul mufid kal murokab idhofi ka Abdillah. Mungkin apa? Mazzi ka ba'la bakka. At-takidi. Takidi beliau mencontohkan satu saja. Al-hayawan an-natik yang wasfi. Wal isnadi al-mutawakif ala ghairihi. Nah, itu maksudnya saya bilang apa ini jumlah syartiyah bila jawab itu. Yaitu apa? Terkait isnadi tapi dia butuh al-mutawakif ala ghairihi. Masih butuh pada yang lain. Atau tertahan pada yang lain. Itu maksudnya adalah bil mufid. Kok bisa ini nggak bisa memberikan faedah? Misal tarkib masji, tarkib idhofi. Darul wasilah. Tarkib apa? Idhofi mufid ya? Nggak mufid. Orang di jalan darul wasilah. Nggak iya. Ya darul wasilah. Nggak paham kalau orang bilang darul wasilah keren misalnya. Itu orang paham. Darul wasilah adalah rumah apa? Rumah tahfiz. Orang paham. Tapi kalau cuma darul wasilah orang enggak paham. Masjid ada di 15. Tiba-tiba kalian bilang 15. Enggak paham. Adapun biasanya kalian di Paala kan apa harga yang 15 beli apa ya? Kusari misal. Ya stok kamu kusari. Itu ya stok ya amunya bilang. Mustasar. Apakah itu kalam? Pas kejadian itu. Ya, pas kejadian itu apakah itu kalam? Ya? Kenapa kalam? Mufid. Kenapa mufid? Karena menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Masih kurang tepat. Ada yang ditakdirkan, ada yang dibuang. Kan tadi saya bilang berapa harganya? Bikam. Nah, bikam serum misal. Terus dia bilang khamsata asyar. Itu asli jumlahnya si'ruhu khamsata asyar. Si'ruhu khamsata asyar. Kalamnya mufid. Walaupun kalau sendirian, ya ditakdirkan dia. Karena sudah mafhum, kita nggak perlu harganya berapa, ya harganya kelamaan ya. Gitu ya. Ada di dunia ini tuh yang nggak perlu diulang-ulangi. Beberapa orang itu mata dengan mata itu sudah bisa paham. Iya enggak? Seperti ya itu sendiri. Ada tapi itu nggak kalam ya. Aduh. Oke, mufid yang pertama banget itu mengeluarkan terkib-terkib ini semua. Yang kedua, syuf disebutkan wal maklum lil mukhatab. Al maklum lil mukhatab. Apa artinya? Kalian sudah tahu kalau
aula ini besar. Terus saya bilang, al aula kabir. Aula bahasa Arabnya apa ya? Sholat. Apa? Sholat. Qo'a. Al qo'atu kabirah. Al qo'atu kabirah. Sudah maklum kan? Kalian nggak perlu itu juga sudah paham kan? Itu menurut Syekh Khalid Al-Azhari itu bukan kalam. Indah Nabi. Wal maklum bil mukhatab itu bukan kalam. Karena kalian sudah tahu. Ya ada faidah jadidah di sana. Ya kan? Ya ada faidah baru. Karena Syekh Khalid dalam memaknai Syekh Khalid memaknai al-lafdul murakkabul mufid itu harus al-mufidu faidatan jadidatan, memberikan faidah baru. Misal orang bilang kalau di sini contohnya apa? As-sama'u fawqana, langit di atas. Iya, salah istilah apa? Bumi di bawah, al-ardu tahtana. Itu ngapain? Nggak perlu. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-maj'ulu alaman. Kalam isnadi, terkib isnadi tapi dijadikan sebagai nama. Saya dulu bapaknya teman saya kalau nggak salah ya. Bapaknya teman saya itu namanya Ja'a Zaidun. Beneran? Nggak bohong. Namanya Ja'a Zaidun. Aduh. Ya itu bukan kalam, itu namanya nama walaupun mafhum ya, Ja'a Zaidun. Nah, kalau di pondok dulu unik-unik. Nah, kalau sekarang ketua KSW itu namanya terkib idofi, namanya Fathul Qarib. Nanti siapa ya? Teman saya lagi, entah bapaknya. Enggak, atau mamanya. Itu Fathul Mu'in. Kitab lagi ya Allah. Nanti anaknya lagi Fathul Wahab nanti. Aduh. Stop, jangan. Ya. Nah, itu namanya apa? Bukankah kalam? Ada Syekhul Azhar sebelum ini namanya Jadal Haq. Jada al-Haqqu. Walaupun itu apa? Isnadi itu bukan kalam karena dijadikan sebagai alam. Jadal Haq. Tahu enggak kalian? Tahu lah ya. Wa nahwidalika. Dan kalau di sini barokonahu. Lanjut. Wa yakhruju biqaulihi al-wadhu, mengeluarkan di wadhu ini mengeluarkan apa? Kalau alat tafsiril awal menggunakan tafsir al-Arabi bil wadil Arabi, maka dia mengeluarkan apa di sini? Ma laisa bi'a bi Arabi. Seperti saya mengatakan ini bukan kalam, inda nahwi. Nah, kemudian al-mufidu bil akli. Nah, mufidu bil akli. Ya tadi Mas Uki siapa? Eki. Ya, itu bukan kalam. Kaifadati hayat, di sini contohnya kaifadah hayatul mutakallim waroi jidar. Dengan akal kita mengatakan oh ada orang ngomong di samping jidar. Kemudian yang tafsir kedua kalam bil qasdi, harus dengan qasdun sengaja mengucapkannya, yaitu mengeluarkan kalamun naim. Tadi orang apa bahasa Indonesia? Ngigau, sama. Wa man zala akluhu, orang gila. Ya. Zala akluhu wa man jara ala lisanihi malah yaqsidu, orang yang ceplas-ceplos tiba-tiba ngomong gak jelas atau yang ngomong gak ada tujuannya. Terus yang keempat muhakatu ba'di tuyur. Sekarang karena beliau hidup di zaman yang ada kejadian ini, beliau sebutkan yaitu apa? Ada burung-burung yang bisa bicara, ngikuti bicaranya manusia. Burung apa namanya? Burung beo. Ya. Wa ma asbahal dzalika.
karena huruf ya nggak ada kesengajaan di sana. Oke, kita lanjutkan ya. Walamma kana kullu murakkabin la budda lahu min ajza'in yatarakkabu minha, maka tatkala kana kullu murakkabin, setiap murakkab la budda lahu min ajza'in, harus ada apanya? Bagian-bagiannya. Maka ihtaja, maka butuh ya ila dzikri ajza'il kalam, maka butuh menyebutkan bagian-bagian kalam. Ini ya. Walamma kana kullu murakkabin la budda lahu min ajza'in, satu satunya ya. Nah, ihtaja, maka butuh untuk menyebutkan bagian-bagian kalam. Ajza'nya mu'abbiron anha bil aqsam. Ibnu Ajurum mengungkapkan ajza dengan apa? Aqsam majazan. Kama fa'ala Az-Zajjaji fi Jumalihi, dalam kitab Jumalnya. Imam Zajjaji itu punya kitab, namanya adalah Al-Jumalu fi Nahwi, kitab makanya kalian jangan bingung sana. Fi Jumalihi itu isyarat dari kitabnya beliau. Ya, Al-Zajjaji fi Jumali, di kitabnya namanya Al-Jumal fi Nahwi, Al-Jumalu fi Nahwi. Jam berapa sekarang? Ya, insyaallah sampai sini. Besok kita ke Aksam karena ini lebih menguras tenaga lagi lumayan. Kita sudah sampai pada penghujung. Oh iya, satu faedah terakhir ya sebelum kita akhiri. Al-kalamu huwa kalimat apa? Silakan dijawab. Isim semuanya? Ittifaq? Atau ada yang berbesar? Isim apa? Sendamir. Setuju? Menurut pendapat yang kuat, salah. Menurut pendapat yang kuat, jawaban isim domir adalah salah. Dia harf. Kita perlihatkan ya perbedaannya ya. Ketika kawan-kawan mengatakan bahwa ini huwa adalah apa? Isim domir, maka konsekuensinya apa di sini? Ada yang tahu mau mengatakan? Maka konsekuensinya adalah huwa ini menjadi khobar dari al-kalam, dan khobar ini khobar jumlah. Huwa ini kemudian menjadi mubtada lagi, Allah menjadi khobar daripada huwa. Al-kalamu huwa lafzu, artinya khobar ini memang khobar jumlah. Kalau apa? Huwanya adalah karena dia isim domir, jadi mengirobnya gini, huwa domirun munfasilun, oke, fi mahalli mabniun alal fathi fi mahalli raf'in, jadi apa? Mubtada, wazir mubtada sanin, menjadi mubtada yang kedua ya. Kita lanjutkan dikit. Oke, kita lanjutkan. Al-lafdhu jadi khobar marfu, yang mengkhobarkan khobarun li mubtada huwa, wa alamat rafi dan seterusnya sama. Kemudian stop dulu. Wal jumlatu apa? Al ismiyatu, ini jumlah ismiyah itu apa? Fi mahalli raf'in, menjadi khobar daripada al-kalam. Ini agak rumit kalau yang alhamdulillah. Itu yang thariqah pertama. Thariqah kedua, pendapat yang sahih asoh ya, alal qaulil asoh, bukan yang seperti kalian katakan tadi. Huwa ini tadi jadi apa tadi saya bilang? Dia harf. Jadi kalimat bahasa Arab itu ada istilahnya
ada istilahnya huwa, ini istilahnya domiru faslin. Domir fasl. Jangan terkecoh dengan istilahnya kayak dia isim, ya. Ala kuliah dia merupakan harf pengatas nama ad-domir, itu cuma mengikuti lafadznya saja. Sejatinya dia adalah domir fasl, itu adalah kalimat apa? Harf. Domir fasl adalah kalimat harf. Ketika dia menjadi kalimat apa? Harf, maka dia tidak disifati dengan tadi mubtada. Dia langsung loncat. Ini menjadi al-kalamu menjadi mubtada, huwa itu pemisah, fasl pemisah, langsung alaf itu menjadi khobar dari kalam. Terus ya Ustadz, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah huwa ketika kita meniatkan sebagai domir munfasil atau isim domir biasa, maka dia pengulangan saja. Al-kalamu huwa lafdu. Al-kalam yaitu lafaz. Okay. Tapi kalau dia adalah domir fasal atau harf, dia ada sekitar 3 faedah yang bisa diambil. 1, domir fasal didatangkan. Itu untuk membedakan apakah setelahnya itu khobar atau naat. Misal ini kita permudah. Zaidun al-mujtahidu. Zaidun al-mujtahidu. Al-mujtahidu jadi apa? Bisa khobar, bisa sifat. Zaidun adalah orang yang sungguh-sungguh. Bisa kita bahas zaitun yang sungguh-sungguh. Tapi ketika saya tambahkan apa? 2, maka hilang ihtimal apa? Sifat. Zaitun adalah orang yang sungguh-sungguh. Seperti ini. Itu faedah pertama. Faedah kedua adalah yang mungkin cocok di sini, yang lebih cocok yaitu al-hasr. Al-hasr bahasa Indonesia apa? Pembatasan. Misal di sini siapa namanya Zaitun? Siapa namanya? Asmantum namanya siapa? Hakim al-mujtahid. Tapi pemahaman itu biasa. Oke, Hakim mujtahid selesai. Tapi ketika saya mengatakan Hakim huwal mujtahid di sini ya, maka di sini nggak ada yang sungguh-sungguh kecuali hakim doang. Artinya apa? Hanya hakim yang bersungguh. Apa? Oke, itu ya al-hasr atau wal-ikhtisas. Faedah ketiga atau penekanan. Nah, kalau kita terapkan hasr di sini, al-kalam dalam bahasa Arab itu cuma terbatas al-mahsurah cuma di 4 hal saja, yaitu apa? Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu, al-bada. Itu faedah apa? Domir fasl. Oke. Sebelum saya akhiri, silakan yang mau bertanya. Tadi yang manfaat dari domir fasal yang ketiga. Jadi farqu baina na'at wa khobar, terus hasar apa lagi? Taukid. Itu kalian bisa temukan di kitab Ma'anin Nahwi Asy-Syaikh Fadil As-Samarani 4 jilid. Jadi lafaz-lafaz demikian itu ada ma'anin nahwi, ada maknanya. Nah, gak hanya sebatas lafaz, gak hanya sebatas rafa nasab jer gitu. Tapi lebih daripada itu ada yang ada makna tersirat. Al-kalamu. Jadi ulama mengatakan gua itu gak
maksudnya nggak cuma naruh gitu loh. Kalian kalau nanti buat tesis, buat S2 itu menaruh gua itu ada tujuannya, ada artinya gitu. Jadi kelakalan kalian itu berarti. Ulama cuma ngomong berapa al-kalam huwa lafdzul murakabun fil itu bisa panjang 2 jam. Ya kan? Saking faedahnya banyak sekali yang bisa diambil. Barokahnya ya. Kitab Al-Jurumi itu barokahnya berkah sekali kalau kalian kawan-kawan hafal itu. Min asbabil futuh, insyaallah memahami nahwu itu terbuka semua insyaallah. Nah, karena kitab ini masyhurun bil barokah, karena masyhur dengan keberkahannya. Gak ada tempat kecuali di sana dipelajari nahwu, di Indonesia, di Mesir, di anhail alam dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Banat? Ayo, banat banyak nih, masa gak ada? Silakan. Jangan malu-malu. Karena kalian sudah bukan masanya untuk malu. Mahasiswa kalian, ya kan, sudah berumur. Kalau malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau misal sudah memafhumkan semuanya, kita tutup saja. Ya, tutup saja. Kita akhiri pertemuan ke berapa? Kedua kali ini dengan bacaan akhir majelis. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi adad ma'lumatika wa kalimatika cukup sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di mudah karo. Kawan-kawan, kalau saya taklif mau enggak ya kira-kira? Saya taklif baca. Jadi sebelum dares saya taklif baca setengah jam. Kira-kira mau enggak ya? Jadi ada baca dulu gitu, persiapan dulu. Kira-kira gimana? Aman? Ya, itu mudah karo. Kalau aman, insyaallah aman lah ya. Aman insyaallah. Nanti filenya nanti saya serahkan Mas Hamdika. Jadi sebelum dares itu sudah dibaca setengah jam. Nanti ada kertasnya, ada kolomnya, ada syahadat. Biar kita serius. Nah, saya bermanfaat, kalian juga lebih bermanfaat.